Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Deskripsi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mimpi Muhammad Qasim. Qasim berkata, "Aku tidak pernah melihat Allah dengan mataku dalam mimpiku. Aku hanya merasa bahwa Allah ada di Arsyil Azim." Pernyataannya sesuai dengan surah Al-A'raf ayat 54. Sungguh, Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy. Qasim berkata, "Dan aku mendengar suaranya dari balik tabir." Pernyataannya sesuai dengan Asy-Syura ayat 51. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu, atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha tinggi, maha bijaksana. Qasim berkata, "Suara itu terkadang turun dari langit, atau aku akan melihat cahaya yang luar biasa terang, dan terkadang suara yang luar biasa akan datang dari cahaya yang luar biasa. Setiap kali aku melihat cahaya Allah, mataku menjadi terpaku, tidak mungkin untuk menggambarkannya. Aku tidak bermaksud mengatakan bahwa cahaya ini adalah Allah, melainkan cahaya Allah adalah versi megah cahaya yang diciptakan Allah. Allah jauh melampaui segalanya untuk digambarkan sebagai cahaya, dan dia adalah pencipta cahaya." Pernyataannya sesuai dengan surah An-Nur ayat 35. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Qasim berkata, "Dan suara Allah dalam mimpiku jauh melampaui eksistensi manusia, dan suaranya tidak memiliki kelemahan ataupun kehabisan nafas saat berbicara." Pernyataannya sesuai dengan surah Al-Ikhlas ayat 4. "Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia." Qasim berkata, "Dalam setiap mimpi, aku merasa bahwa Allah lebih dekat kepadaku daripada bagian depan otakku dan pembuluh darah urat leherku." Pernyataannya sesuai dengan surah Qaf ayat 16. "Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Qasim berkata, "Allah tidak pernah berbicara denganku dengan keras. Dia juga tidak pernah meninggikan suaranya dengan kemarahan atau berbicara kepadaku dengan cara yang kasar. Allah selalu berbicara kepadaku dengan sangat lembut dan damai, meskipun aku membuat banyak dosa setiap hari." Pernyataannya sesuai dengan surah Asy-Syura ayat 19 dan Az-Zumar ayat 53. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia maha kuat, maha perkasa. Asy-Syura ayat 19. "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang." Az-Zumar ayat 53. Qasim berkata, "Allah dan Muhammad SAW tidak pernah memaksaku untuk mengikuti ajaran mereka, dan itulah mengapa aku mencintai Allah dan Muhammad SAW lebih dari segalanya." Pernyataannya sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Qasim berkata,
Allah dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara denganku dalam bahasa Urdu, dan itu adalah bahasa utamaku. Pernyataannya sesuai dengan surah Ibrahim ayat 4. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Demikianlah penjelasan Muhammad Qasim mengenai deskripsi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mimpinya. Yang saya tambahkan penjelasan bahwa deskripsi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mimpinya sejalan dengan Al-Quran. Allahu a'lam, jazakallahu khairan. Bersatulah, semuanya akan terjadi sesuai mimpi-mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.